warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bersama Leli. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pendidikan Pancasila untuk siswa sekolah dasar. Materinya tentang penerapan sila dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yuk semuanya siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik ya. Siapa yang tahu tentang gambar burung Garuda? Di mana kita bisa melihatnya? Ada di kelas, ada di gedung-gedung, ada di kantor. Bahkan kita bisa melihatnya di ruangan-ruangan berdampingan dengan Bapak dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalian pasti anak-anak hebat udah tahu nih sama burung Garuda. Ya, Pancasila ini adalah ideologi bangsa. Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah hal yang penting yang harus kita lakukan. Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa ini utuh. Oleh karena itu, tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama. Sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian tentang lambang dari Pancasila? Pasti sudah tahu dong, burung Garuda. Dan apakah kalian sudah tahu berapa jumlah bulu pada masing-masing burung Garuda? Ya, kita mulai dari lehernya. Di leher burung Garuda itu ada 45 helai bulu. Dan pada masing-masing sayapnya jumlah bulunya ada 17. Bagaimana dengan pangkal ekornya? Jangan khawatir. Di pangkal ekor ada 19 helai. Dan di ekornya ada 8 helai. Kira-kira menurut kalian dari 45, 17, 19, dan 8, apa ya artinya? Pasti kalian sudah tahu. Negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini sama dengan jumlah bulu pada Garuda. Di leher, sayap, pangkal ekor, dan ekor. Sedangkan di dada burung Garuda itu ada perisai. Di perisai ada 5 Pancasila. Ada yang lambangnya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Pasti anak-anak hebat sudah tahu ini semuanya. Kita biasa membaca Pancasila setiap hari Senin bersama-sama. Nah, kalau sudah tahu tentang lambang dari Pancasila, ayo. Nah, kita akan belajar tentang tujuan dari pengamalan Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, tentunya sebagai bangsa Indonesia perlu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahu tidak tujuan kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu apa?
Yang pertama, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Sedangkan yang ketiga, untuk menghubungkan rasa tanggung jawab antar masyarakat dengan pemerintah. Nah, kita sudah belajar tentang burung Garuda dan sebagainya. Ayo, tetap semangat dan lanjutkan tentang materi nilai-nilai dalam Pancasila. Siapa yang tahu dengan lambang ini? Ini adalah bintang. Bintang merupakan lambang dari sila pertama dalam Pancasila. Memiliki nilai ketuhanan. Tahu tidak bunyi Pancasila sila pertama? Ya, betul sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan, di mana perwujudan nilai sila pertama Pancasila ini adalah yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya, sekaligus menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita pasti sudah tahu ya, agama yang ada di Indonesia itu banyak dan beragam. Tentunya kita harus saling hormat-menghormati. Tidak hanya itu, perwujudan nilai sila pertama yang terakhir adalah menjaga kebebasan bersama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Siapa yang sudah tahu lambang yang kedua ini? Ya, lambang kedua rantai emas memiliki nilai kemanusiaan. Seperti yang sudah kita ketahui, bunyi dari sila kedua dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, yakni bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, atau keturunannya. Bagaimana cara kita menerapkan nilai kemanusiaan dalam Pancasila? Yuk, tetap simak ya. Yang pertama, kita mengakui adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia. Yang keempat, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan dengan pohon beringin yang memiliki nilai persatuan. Lambang pohon beringin ini merupakan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apa sih artinya Persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia adalah kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam satu wadah bernama Indonesia. Nilai kesatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dalam keseharian lewat sikap dan perilaku kita. Apa saja sih yang menunjukkan nilai-nilai persatuan? Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan
kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, mengakui keragaman suku dan budaya bangsa serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Sudah sampai pada lambang kepala banteng. Kepala banteng ini adalah sila keempat dalam Pancasila. Pasti sudah tahu ya bunyinya bagaimana. Nilai Pancasila pada sila keempat adalah nilai kerakyatan. Dengan manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga masyarakat dan warga negara. Berikut ini penerapan nilai kerakyatan dalam Pancasila. Yang pertama, mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang terakhir, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Bagaimana? Masih lanjut ya, kurang satu sila lagi. Tetap semangat. Nah, ini dia padi dan kapas yang merupakan lambang dari sila kelima. Sila kelima memiliki nilai keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Untuk mencapainya, nilai keadilan pada sila kelima Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang bisa kita lakukan? Berlaku adil pada semua orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri, menghormati hak-hak orang lain, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Bagaimana? Sudah paham kan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pada Pancasila dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Hebat! Cukup belajar bersama kali ini. Sampai jumpa di materi-materi yang lainnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.